Hujan Bulan Juni. Terima kasih. Saya ingin Bapak juga membacakan puisi yang Bapak anggap berhasil, karya Bapak. Ya, kalau saya membaca Aku Ingin semua orang sudah hafal. Ya. Kalau saya membaca Hujan Bulan Juni semua juga sudah hafal, sudah bosan, sudah dinyanyikan lagi. Saya kan membaca sesuatu yang pernah saya baca di sini, tapi ini saya siapkan karena saya saya tahu bahwa saya akan dipaksa nulis, dipaksa membaca. Sebetulnya pekerjaan saya itu kan nulis puisi, nggak baca puisi. Bukan dipaksa, diminta dengan hormat dan diiringi tepuk tangan yang meriah. Ya, ini juga untuk menambah pengetahuan kita semua bahwa saya itu bukan penyair cinta. Ya, ini judulnya tentang mahasiswa yang mati tahun 1996. Ya. Aku mencintainya sebab ia mati ketika ikut rame-rame hari itu. Aku tak mengenalnya, hanya dari koran. Tidak begitu jelas memang kenapanya atau bagaimananya, tapi bukankah semuanya demikian juga? Tetapi rasanya cukup alasan untuk mencintainya.
ia bukan mahasiswaku. Dalam kelas mungkin saja ia suka ngantuk atau selalu tampak sibuk mencatat atau diam saja kalau ditanya atau sudah terlanjur bodoh sebab ikut saja setiap ucapan gurunya. Atau malah terlalu suka membaca sehingga semua guru jadi asing baginya. Dan tiba-tiba saja, begitu saja hari itu ia mati. Begitu berita yang ada di koran pagi ini, dan entah kenapa aku mencintainya karena itu. Aneh, koran ternyata bisa juga membuat hubungan antara yang hidup dan yang mati, yang tidak saling mengenal. Siapa namanya mungkin disebut di koran, tapi aku tak ingat lagi. Dan mungkin juga tak perlu peduli. Ia telah mati hari itu. Dan ada saja yang jadi ribut. Di negeri orang mati, mungkin ia sempat merasa was-was akan nasib kita yang telah meributkan mahasiswa mati. Terima kasih. Tentang mahasiswa yang mati tahun 1996. Jadi pada saat itu Pak Harto masih berkuasa. Sempat ada rame-rame ketika puisi itu muncul di koran, Pak Sapardi? Puisi ini mungkin saya baca di sini, saya tidak lupa pokoknya di tim ini, dan kemudian oleh wartawan Kompas yang bertanya saya kok saya nulis seperti ini, belum, tidak biasa katanya. Jadi di dalam beritanya itu puisi ini dikutip utuh, saya ingat saya gitu. Dan kemudian dikirim ke saya kirim ke sebuah majalah di Jogja, Basis, itu saya ditanya sama editornya, Mas Sapardi berani kalau menulis puisi seperti ini. Padahal ini kan puisi nggak galak toh, puisi ini kan saya nggak marah, nggak ada tanda pentung, tanda begini nggak ada, dan saya nggak marah. Tanda seru. Saya cuman cerita aja, saya mencintai anak yang mati karena dibedil, cuman gitu saja. Tapi lah saja seperti ini itu memerlukan yang tadi saya katakan, jarak itu. Kalau saya menggebu-gebu membaca koran itu bubrah semua, nggak jadi ya. Jadi isinya apa? Saya pernah membaca saja yang satu buku itu isinya tanda seru semua. Tanda pentung. Membacanya gimana? Maksudnya kita teriak-teriak terus gitu. Nah ini kan nggak ada yang teriak gitu. Tapi memang saja semacam ini karena ada jarak estetik tadi itu dikerjakan lama. Ya. Tadi saya katakan ada beberapa sajak saya yang saya tulis dalam waktu beberapa menit gitu ya. Ada sebuah sajak saya yang saya tulis selama 3 tahun nggak jadi, dan sampai sekarang pun saya belum puas, harus diperbaiki lagi. Tapi saya sudah. Apa sajak apa itu, Prof? Namanya Dongeng Marsinah. Itu ya. Itu kan Marsinah itu kan tahun 96 saya tulis, baru sampai tahun 98 baru selesai. Ya, lama sekali saya koreksi lagi. Karena banyak itu begitu saya terlibat dalam emosi saya, ya karu-karuan saja itu enggak karu-karuan gitu. Istilahnya kemarahan melulu. Dalam saja kok orang marah, nggak boleh. Dalam saja nggak boleh orang marah. Dalam saja nggak boleh orang bercinta. Dalam saja nggak boleh orang macam-macam. Pokoknya dongeng saja seperti ini gitu. Seperti punya sajanya Joko tadi. Mana ada saja Joko Pinurro yang marah. Itu sebabnya saya suka saja dia. Dia mengajak kita hidup itu ya santai saja lah, seperti yang saya dibicarakan sama dia itu. Dan itu saya kira hakikat puisi. Ya, jadi tidak mengajak kita ke sana atau kemari atau ke kiri atau ke kanan apa ke kiri atau ke kanan, ya terserah mau lurus mau tidak. Apalagi di tempat kita itu belok kiri boleh lurus loh, boleh kiri boleh langsung. Boleh langsung. Ya gimana kan kita bingung, kita langsung apa mau kiri? Itu loh. So, kalau di situ kan bingung kita. Apalagi dalam istilah Inggris kan ada masalah dalam salah satu lagu Simon Garfunkel itu siapa saya lupa, itu kan dikatakan saya itu seorang left-handed bukan leftist gitu kan. Leftist sama left-handed itu hal yang berbeda. Meskipun left-handed juga kadang-kadang dilarang kan.
di negara saya di Depok sana itu ada juga. Makanlah dengan tangan kanan. Makan dari tangan kanan. Saya bilang, ini gombal banget. Begitu.